Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Joni Malik dengan NIM 220810201072. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi rencana pemasaran dan strategi pemasaran. Apa aja sih yang akan menjadi poin-poin penting pembahasan kita kali ini? Jangan lupa tonton sampai akhir dan like, comment, and subscribe teman-teman. Perkenalkan, nama saya Luciana Wahyuningsih dengan NIM 220810201032. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari rencana pemasaran serta tujuan dan manfaatnya. Baik, yang pertama yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan suatu panduan bagi perusahaan untuk menjalankan berbagai strategi pemasaran yang dimulai dengan proses analisis baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan untuk memenuhi tujuan pemasaran perusahaan. Selain itu, perencanaan pemasaran ini berguna untuk memahami keadaan pasar serta mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menjangkau pelanggan. Selanjutnya terdapat tujuan rencana pemasaran. Yang pertama yaitu memperbanyak informasi mengenai perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. Yang kedua yaitu menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang luas dengan organisasi atau perusahaan lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu membantu menentukan anggaran pemasaran dan memprioritaskan saluran perusahaan mana yang harus diinvestasikan. Setelah itu terdapat manfaat dari rencana pemasaran. Yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi sejauh mana perusahaan berkembang. Yang kedua yaitu tujuan pemasaran menjadi lebih jelas. Rencana pemasaran membantu usaha menetapkan tujuan pemasaran yang jelas dan terukur sehingga akan memudahkan usaha dalam menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mencapainya. Yang ketiga, anggaran pemasaran menjadi lebih optimal karena rencana pemasaran dapat membantu usaha mengelola anggaran pemasaran dengan lebih efektif dan efisien sehingga memaksimalkan hasil yang didapat dengan anggaran yang tersedia. Yang keempat, menjadi sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan harus dibuat atau diperbarui. Yang kelima, dengan adanya rencana pemasaran, produk yang dibuat oleh perusahaan akan diketahui dengan jelas tujuannya sehingga akan mudah diterima di pasar. Dan yang terakhir, rencana pemasaran dapat menjadi alat untuk menentukan tindakan tentang bagaimana suatu produk akan dipasarkan, sehingga dapat diketahui dengan jelas di mana dan melalui apa produk tersebut akan dipasarkan. Perkenalkan, nama saya Bunga Ayu Makfira dengan NIM akhir 1024. Saya di sini akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu materi langkah-langkah untuk menyusun rencana pemasaran. Isi dari rencana pemasaran sendiri ini mencakup rencana langkah-langkah atau tindakan yang terperinci, termasuk kapan, oleh siapa, dan apa yang akan dilakukan, visi, tujuan strategis, dan juga sasaran yang ingin dicapai. Nah, oleh karena itu, rencana pemasaran dapat dianggap sebagai urutan berurutan dari tindakan logis yang mengarah pada penentuan tujuan pemasaran serta penyusunan rencana untuk mencapainya. Untuk langkah yang pertama, yaitu melakukan analisis situasi. Salah satu elemen kunci dalam tahapan ini melalui penerapan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Dengan menggunakan analisis SWOT ini, manajer pemasaran dalam perusahaan mampu menggambarkan suatu gambaran tentang peluang dan tantangan yang mungkin akan terjadi di pasar. Langkah yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Pada langkah ini yaitu mengidentifikasi siapa yang memerlukan produk dan di mana produk tersebut seharusnya dipasarkan. Jadi di sini kita akan mencari tujuan dari produk yang akan dipasarkan dan ataupun target dari produk tersebut. Pada langkah ketiga atau langkah yang terakhir yaitu menyusun strategi dan program. Nah, strategi dan program dikembangkan berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yang telah ditetapkan pada langkah 1 dan langkah 2 sebelumnya. Strategi ini merupakan langkah-langkah jangka panjang yang dirancang sebagai bagian dari rencana jangka panjang guna mencapai tujuan organisasi. Sebagai penunjang strategi tersebut, program
atau tindakan-tindakan jangka pendek yang berkelanjutan juga akan dirumuskan. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah masalah yang muncul pada rencana pemasaran. Nah, dalam masalah ini tentu dari hasil interpretasi dari rencana-rencana yang telah disusun. Ada 10 poin dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah kurangnya sistem informasi pasar. Kurangnya sistem informasi pasar ini dilakukan oleh perusahaan akan berdampak kurangnya permintaan produk karena perencanaan dalam memberikan informasi kepada konsumen tidak dilakukan dengan baik. Nah, sistem informasi pasar ini mengaplikasikan metode dengan prosedur. Sistem informasi ini secara menyebar atau menganalisis dan menyimpan informasi keputusan pemasaran secara terus-menerus. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam pemasaran tidak dapat dilakukan secara tertutup, itu kan, atau memberikan informasi setengah-setengah. Nah, karena jika hal tersebut dilakukan akan membuat produk kita yang dipasarkan akan tidak dikenal dan diminati oleh konsumen. Yang kedua adalah tujuan yang tidak realistis. Tujuan yang tidak realistis ini terjadi karena rencana yang disusun itu tidak berdasarkan data serta pengamatan yang jelas dalam melihat suatu peluang dan keadaan perusahaan. Tujuan yang tidak realistis ini juga karena tidak diimbangi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Sebagai seorang pengusaha, entrepreneur, kita harus memiliki tekad serta semangat yang kuat untuk mewujudkan visi dan misinya. Tentu teman-teman banyak yang tahu kan, banyak yang paham apa mental yang harus ditanam untuk menjadi seorang pengusaha. Ketiga adalah peluang yang hilang untuk mendapatkan laba. Peluang yang hilang untuk mendapatkan laba ini adalah kesempatan yang tidak dimaksimalkan dengan baik, teman-teman, dan tidak membaca peluang dengan cermat. Perusahaan harus mampu menganalisis peluang dengan baik serta diimbangi dengan implementasi yang sangat cepat agar memenangkan persaingan secara sehat. Yang keempat adalah data tidak up to date. Data yang digunakan tidak terbaru menjadi permasalahan yang sering terjadi. Tanpa adanya data yang akurat mengenai data konsumen, rata-rata pendapatan, demografi, usia, dan sebagainya, tanpa adanya data-data terbaru ini, aktivitas marketing bisnis dapat terhambat karena data menjadi penentu untuk mengambil keputusan selanjutnya. Yang kelima adalah perkembangan produk dan pasar. Perkembangan produk dan pasar ini adalah perkembangan untuk meningkatkan kualitas produk guna memberikan kepuasan kepada konsumen. Perkembangan ini harus berdasarkan survei kepada konsumen, karena jika perkembangan produk pasar dilakukan tidak berdasarkan kebutuhan konsumen, maka kemungkinan besar akan ada komplain dari konsumen dan barang yang kita pasarkan tidak akan diterima oleh konsumen. Yang keenam adalah pengeluaran promosi yang sia-sia. Hal ini disebabkan karena tidak menjangkau target yang diinginkan atau memberi kesan adanya pemaksaan dalam promosi karena terlalu agresif. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap brand. Oke, jadi dalam mempromosikan suatu barang itu tidak diperkenankan terlalu agresif terhadap konsumen. Itu kesannya memberikan gambaran bahwa produk kita yang kita pasarkan itu kurang laku. Nah, seperti itu. Kita harus pintar-pintar bagaimana cara menarik konsumen untuk membeli produk kita berdasarkan kebutuhan mereka dan berdasarkan kualitas produk yang kita punya. Yang ketujuh, semakin melemah terhadap perkembangan bisnis. Semakin melemah terhadap perkembangan bisnis ini dikarenakan adanya pengaruh dari ekonomi negara. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis adalah kebutuhan lapangan kerja yang sangat tinggi, tuntutan kompensasi karyawan yang tinggi, dan adanya asumsi menjadi PNS itu adalah
menjamin kehidupan kita sampai akhir hayat seperti itu. Yang kedelapan adalah penentuan harga yang terlalu membingungkan. Penentuan harga yang terlalu membingungkan ini yaitu ketika harga produk tidak ada patokan yang jelas dan tidak stabil. Perusahaan harus berupaya untuk memberikan harga stabil serta terjangkau terhadap konsumen. 9. Frustasi manajemen. Frustasi manajemen adalah mengalami kecewaan karena visi misi perusahaan terhambat oleh suatu atau mengalami tekanan yang kuat. Frustasi ini berkaitan dengan realitas suatu tujuan perusahaan. Jika perusahaan memiliki tujuan yang tidak berdasarkan pengamatan dan data, maka tidak akan terwujud tujuan perusahaan sehingga menimbulkan yang namanya frustasi manajemen. Poin terakhir nomor 10 yakni tentang perselisihan antar fungsional, teman-teman. Jadi, perselisihan antar fungsional ini adalah hal yang muncul dari adanya persaingan secara sehat atau tidak sehat untuk memberikan performa terbaik dalam bisnisnya. Nah, jadi dalam setiap bisnis, dalam setiap organisasi pasti memiliki tujuan supaya bisa untuk mengungguli organisasi ataupun fungsional yang lainnya. Nah, ini hal yang wajar karena dalam perusahaan tentu hal yang utama didapatkan atau diinginkan adalah mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Oke, next slide. Perkenalkan, nama saya Salsa Nikita dengan NIM akhir 1060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pemasaran, tujuan, serta manfaat. Pengertian strategi pemasaran, seperti yang bisa teman-teman baca. Strategi pemasaran merupakan suatu ukuran terukur yang ditujukan untuk menghadirkan produk suatu perusahaan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Jadi, strategi pemasaran merupakan upaya dalam memasarkan suatu produk, baik itu berupa barang maupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi, begitupun juga dengan keuntungan. Selanjutnya, di sini ada tujuan strategi pemasaran. Ada 4 poin. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Dengan meningkatkan kualitas koordinasi antar tim pemasaran, perusahaan dapat memastikan bahwa upaya pemasaran mereka berjalan dengan baik dan efisien. Koordinasi yang baik memungkinkan mereka untuk bekerja lebih sinergis, menghindari konflik, dan dapat merespon perubahan dengan cepat. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Strategi pemasaran harus dapat diukur dan dinilai berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Dengan menggunakan alat ukur yang tepat, suatu perusahaan dapat mengevaluasi kinerja mereka dan membuat keputusan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Selain itu, alat ukur yang tepat ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan apakah mereka telah mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan atau belum. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Berarti strategi pemasaran yang tepat ini dapat dijadikan dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Dan dengan adanya data hasil penjualan, maka perusahaan dapat menetapkan strategi pemasaran selanjutnya. Dan juga perusahaan harus tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di lingkungan eksternal seperti perekonomian dan juga persaingan. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Nah, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menangkap perubahan sekecil apapun yang terjadi dengan dibentuknya strategi yang tepat, dan meningkatkan kemampuan suatu perusahaan tersebut untuk dapat berubah. Yang terakhir, ada manfaat dari strategi pemasaran. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Jadi, setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda. Strategi pemasaran ini bertujuan untuk mengatur arah jalannya perusahaan untuk membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan pastinya yang lebih tepat sasaran.
Yang kedua, merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku ekonomi tentu ingin tahu apa tujuan dari perusahaannya. Dan dengan adanya strategi pemasaran ini, mereka akan merasa terbantu untuk menentukan tujuan apa yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun juga dengan jangka panjang. Yang terakhir ada pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran ini, maka perusahaan akan memiliki standar kinerja bagi para anggotanya. Dan dengan cara ini juga lebih mudah untuk sebuah perusahaan memantau kegiatan anggota untuk mendapatkan kualitas kerja yang sangat efektif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Asyari dengan NIM akhir 1084. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis strategi pemasaran. Dalam edisi ke-15 buku Marketing Management oleh Philip Kotler dan Kevin Larry Keller, terdapat beberapa jenis strategi pemasaran yang dibahas. Di antaranya, yang pertama adalah diferensiasi produk. Dalam strategi diferensiasi produk, perusahaan berusaha menciptakan perbedaan unik dalam produk atau layanan mereka agar konsumen menganggapnya lebih istimewa daripada produk pesaingnya. Perbedaan ini dapat berupa fitur teknis, kualitas material, desain estetika, atau bahkan pengalaman pengguna yang unik. Tujuannya adalah untuk membangun citra merek yang unik dan membuat konsumen lebih cenderung memilih produk perusahaan daripada produk pesaing. Contoh nyata penerapan strategi ini terjadi pada perusahaan Tesla, produsen mobil listrik. Membedakan dirinya dengan teknologi otonom dan kualitas baterai yang lebih baik. Fitur otomatisasi dan kualitas baterai yang lebih baik membedakan Tesla dari produsen mobil konvensional dan memberikan pengalaman mengemudi yang lebih maju dan ramah lingkungan. Kemudian strategi yang kedua ada pengembangan pasar. Strategi ini melibatkan ekspansi ke pasar baru atau wilayah geografis baru. Perusahaan mencari pelanggan baru yang belum dikenal atau belum tersentuh oleh produk mereka. Ini membutuhkan analisis mendalam tentang karakteristik pasar baru dan penyesuaian pemasaran yang sesuai. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan terkenal, yaitu Apple, dengan memasuki pasar Tiongkok yang memiliki potensi pasar yang besar. Apple menyesuaikan pemasaran dan distribusi mereka untuk memenuhi preferensi dan kebutuhan unik konsumen di Tiongkok. Kemudian yang ketiga ada strategi pemasaran sosial. Strategi ini berbeda dari pemasaran komersial tradisional. Strategi ini berfokus pada penggunaan prinsip pemasaran untuk mempengaruhi perilaku positif dalam masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan perusahaan sosial atau mengatasi masalah sosial melalui kampanye perusahaan. Contohnya, kampanye It Gets Better adalah contoh kampanye pemasaran sosial yang bertujuan memberikan dukungan dan harapan kepada remaja LGBT yang menghadapi intimidasi dan stres. Kemudian yang keempat ada strategi pemasaran berkelanjutan. Dalam era perhatian terhadap isu lingkungan dan sosial, strategi pemasaran berkelanjutan mencoba meminimalkan dampak negatif produk terhadap lingkungan atau masyarakat. Ini melibatkan penekanan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Salah satu contoh penggunaan strategi ini terjadi pada Patagonia, merek pakaian luar ruangan, berkomitmen untuk produksi berkelanjutan dan mendukung perlindungan lingkungan alam. Mereka mengajak pelanggan untuk memperbaiki produk yang rusak daripada membeli yang baru. Kemudian yang kelima ada strategi pengembangan produk. Strategi ini melibatkan penciptaan produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang dan memberikan nilai tambah yang dapat membedakan produk perusahaan dari pesaing. Strategi ini pernah diterapkan Google dengan merilis Google Pixel, smartphone yang dikembangkan dengan fokus pada integrasi dengan layanan Google dan kualitas kamera yang unggul. Kemudian strategi selanjutnya adalah strategi pemasaran global. Dalam pemasaran global, perusahaan mengadaptasi produk dan strategi pemasaran mereka untuk memasuki pasar internasional. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya, bahasa, dan kebutuhan lokal. Salah satu penerapan dari strategi ini dilakukan oleh McDonald's, di mana mereka memiliki menu yang disesuaikan dengan preferensi lokal di berbagai negara, seperti McSpicy Paneer di India dan Teriyaki Burger di Jepang. Kemudian strategi selanjutnya ada strategi pemasaran relasional. Strategi ini berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ini melibatkan komunikasi terus-menerus, interaksi pribadi, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan individu. Contoh salah satu penerapannya adalah pada Sephora, memiliki program keanggotaan yang memberikan manfaat eksklusif kepada pelanggan setia, seperti diskon dan akses ke acara khusus. Kemudian strategi selanjutnya ada pemasaran digital. Pemasaran digital melibatkan penggunaan platform digital seperti situs web, media sosial, iklan online, dan email untuk mencapai dan terlibat dengan audiens secara online.
Salah satu perusahaan ternama yaitu Coca-Cola menggunakan pemasaran digital dengan merancang kampanye interaktif di media sosial seperti kampanye Share a Coke yang mengajak konsumen berbagi gambar botol Coca-Cola dengan nama mereka. Kemudian strategi selanjutnya ada strategi pemasaran lintas. Dalam strategi ini, perusahaan memasuki pasar atau industri yang belum pernah mereka eksplorasi sebelumnya. Ini dapat mengurangi risiko dengan memiliki sumber pendapatan yang beragam dan membantu melindungi perusahaan dari fluktuasi dalam satu pasar. Strategi ini diterapkan oleh Amazon yang awalnya adalah toko buku online, telah meluaskan bisnisnya menjadi perusahaan retail secara umum, pelayanan streaming, dan bahkan komputasi cloud. Kemudian strategi selanjutnya ada strategi akuisisi. Strategi yang melibatkan perusahaan dalam penggabungan dengan atau akuisisi perusahaan lain. Tujuannya adalah untuk memperluas cakupan bisnis, memperoleh keuntungan dari aset dan kompetensi baru, atau mengurangi pesaing di pasar. Contoh perusahaan yang pernah menerapkan strategi ini salah satunya adalah Facebook. Facebook mengakuisisi Instagram untuk memperluas jangkauan mereka di media sosial dan menarik pengguna yang lebih muda yang cenderung menggunakan platform berbagi foto. Kemudian strategi yang terakhir ada strategi penetrasi pasar. Strategi ini melibatkan usaha untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dengan fokus pada pelanggan yang sudah ada. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan harga, meningkatkan promosi, atau meningkatkan layanan pelanggan untuk membuat produk lebih menarik bagi konsumen yang sudah akrab dengan merek. Strategi ini digunakan oleh salah satu perusahaan ternama yaitu McDonald's dengan menawarkan menu ekonomis dan terjangkau untuk menarik pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mendorong konsumen yang sudah mengenal merek McDonald's untuk lebih sering makan di sana dan meningkatkan pendapatan per gerai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jengvin Astia Putri dengan NIM 22081020141. Di sini saya akan menjelaskan terkait elemen penting dari strategi pemasaran produk. Nah, dalam pemasaran produk terdapat beberapa elemen-elemen yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama terdapat produk, kemudian yang kedua pelanggan, yang ketiga pesan, yang keempat tim, kemudian yang kelima promosi, dan yang terakhir yaitu analisis atau evaluasi. Yang pertama produk. Nah, dalam membangun strategi pemasaran produk terdapat langkah pertama yang dapat mengembangkan strategi tersebut, yaitu memastikan Anda telah memiliki produk yang kuat. Kemudian pastikan produk dibuat dengan mempertimbangkan klien target Anda dan nilai apakah produk tersebut memiliki permintaan mereka, bahkan sebelum Anda mulai melakukan brainstorming. Kemudian yang kedua yaitu pelanggan. Nah, pelanggan sendiri sama seperti produk, Anda dapat berkonsentrasi pada klien atau calon pelanggan. Untuk itu, Anda harus benar-benar memahaminya untuk mencapainya. Nah, kunci untuk memahami pelanggan itu dapat berupa karakteristik, sifat, perilaku maupun yang lainnya. Nah, dari situ Anda bisa memulai dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data apapun yang Anda temukan tentang target pasar yang Anda tuju, seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, kemudian bidang pekerjaan maupun minat ataupun hobi. Kemudian yang ketiga terdapat pesan. Nah, pesan di sini merupakan komunikasi dengan pelanggan yang sangatlah dibutuhkan karena konsumen yang memiliki hubungan emosional dengan suatu merek lebih cenderung merasa dipercaya, seperti yang ditunjukkan oleh 57% temuan penelitian di bidang pemasaran produk. Nah, dari situ tentu saja pesan yang Anda sampaikan tentang produk yang Anda pasarkan itu membantu menciptakan hubungan emosional tersebut. Nah, pesan produk Anda sebaiknya ditulis secara naratif karena storytelling memudahkan orang untuk terhubung dengan merek Anda. Nah, untuk memudahkan orang menemukan artikel motivasi tentang produk perusahaan Anda secara online, Anda dapat mempublikasikan artikel di blog dan menggunakan fungsi search engine optimization. Kemudian yang keempat terdapat tim. Nah, upaya dan kerjasama tim itu sangat diperlukan untuk pengembangan dan promosi suatu produk. Namun sulit untuk terus menjaga banyak tim agar tetap berada di jalur yang sama antara penjualan, pemasaran, proses, dan pengembangan. Sedangkan tim pemasaran produk harus bertindak sebagai penghubung. Maka terkadang miskomunikasi
dan disorganisasi itu sering terjadi ketika sebuah tim besar mengerjakan suatu proyek yang mungkin menghambat penerapan strategi pemasaran produk Anda. Nah, untuk mencegah hal tersebut, Anda dapat membuat rencana produk dan peta jalan untuk memungkinkan anggota tim berkolaborasi dan bekerja secara terpadu. Kemudian yang kelima, terdapat promosi. Nah, pekerjaan ini tidak akan selesai setelah Anda memiliki produk berkualitas dan pendekatan yang dipikirkan dengan matang. Jika pelanggan tidak tahu apa-apa tentang produk Anda tidak bisa mengharapkan mereka berbondong-bondong untuk membeli produk Anda. Maka dari itu, promosi sangatlah penting dalam strategi pemasaran ini. Nah, Anda dapat menggunakan iklan yang cerdik untuk menyebarkan berita atau promosi strategis. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, terdapat analisis atau evaluasi. Nah, jika Anda mengharapkan strategi pemasaran produk Anda secara langsung untuk membuahkan hasil yang sempurna adalah hal yang mustahil. Penting untuk memikirkan dan memantau skenario terburuk atau resiko kegagalan dari pemasaran produk tersebut.